Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika teruntuk kelas 11 SMK. Baik, tujuan pembelajaran dari materi barisan dan deret aritmatika ini adalah yang pertama, kalian dapat menemukan rumus suku Gn pada barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan rumus jumlah suku Kn pada barisan aritmatika. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Manfaat yang kalian dapatkan jika kalian belajar barisan dan deret aritmatika itu adalah bisa dilihat di gambar tersebut. Di situ ada rumah susun ya, rumah deret ya, berderet ya. Rumah yang berada di perkotaan ya, bisa kita lihat rumah ini memang gambarnya sama, tetapi nomor urut dari rumah ini adalah biasanya itu berbeda-beda. Bisa diawali misalkan dari sini 2, kemudian sampingnya ini 4, atau di sini 6, 8. Biasanya tidak urut 1, 2, 3, tapi memang loncat-loncat seperti itu ya. Ini contoh masalah kontekstual. Sebagai motivasi untuk pembelajaran pada kesempatan saat ini adalah belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Jadi untuk anak-anakku semua, belajarlah yang rajin ya, karena orang yang punya ilmu itu akan selalu mengikuti pemiliknya atau mengikuti kita. Seperti itu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Dengan kata lain, barisan U1, U2, U3 dan seterusnya disebut dengan barisan aritmatika. Jika diketahui U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2, ini ya, kemudian U4 dikurangi U3 itu sama dengan UN dikurangi UN-1 sama dengan sama atau konstanta, maka yang selanjutnya itu dinamakan dengan beda atau selisih. Contoh, misalkan U1A dan selisih atau bedanya itu adalah B. Maka barisan aritmatika dapat dinyatakan sebagai A, kemudian U2-nya adalah A tambah B, untuk U3-nya adalah A tambah 2B, dan seterusnya ya. Di sini A tambah 3B dan seterusnya sampai A ditambah N-1B. Jadi dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan rumus suku Gn barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, seperti itu ya. UN sama dengan A ditambah N-1B. Sebagai contoh, di sini Bapak akan memberikan satu contoh untuk barisan aritmatika. Tentukan suku yang ke-35 atau N yang ke-35 dari barisan aritmatika 2, 8, 14 dan seterusnya. Di sini kita disuruh mencari suku yang ke-35. Kalau ini kan U1, U2, ini U3, setelah ini U4. Tapi kita disuruh mencari suku atau U yang ke-35. Penyelesaiannya diketahui dari soal ini adalah A sama dengan 2, B atau bedanya itu adalah U2 min U1, maka berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6, dan N yang dicari itu adalah 35, suku yang ke-35. Jadi masih ingat rumusnya yang tadi ya anak-anak ya, UN sama dengan A plus N-1B. Nah, maka kalau U35 itu sama dengan A nya tadi adalah 2, kita masukkan di sini, ditambah N-1, 35 dikurangi 1 dikalikan dengan B. B-nya berapa tadi? Selisih. Bedanya adalah 6. Nah, di sini ya, 6. Sehingga kita peroleh 2 ditambah 34 kali 6
sama dengan 2 kali tambah 204 diperoleh 206. Jadi kesimpulannya adalah suku yang ke-35 itu adalah bernilai 206. Oke, dari sini bisa dilanjutkan ya. Baik, Bapak lanjutkan. Yang saat ini kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN merupakan barisan aritmatika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai ditambah UN disebut dengan deret aritmatika. Dengan UN adalah suku ke N dari deret tersebut. Jika Sn menotasikan jumlah N suku pertama deret aritmatika, U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN, maka Sn atau deret aritmatika yang ke N itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN. Nah, seperti ini ya rumusnya ya. Penjabarannya seperti ini. Atau Sn itu dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, silahkan disimak ini ya. Sehingga ini kalau kita jumlahkan 2Sn sama dengan N dikalikan dengan A ditambah UN. Jadi Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 kurung buka A ditambah penjabaran dari UN tadi adalah A ditambah N-1 B. Sehingga diperoleh rumus akhirnya adalah N per 2 kurung buka 2A ditambah N-1 B. Jadi kesimpulannya itu ya, Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N-1 B. Sebagai contoh untuk deret aritmatika, hitunglah jumlah 11 suku pertama dari deret 3, 7, 11, 14 dan seterusnya. Penyelesaiannya di sini nilai A adalah yang diketahui ya, hanya 3. Kemudian selisihnya atau beda itu adalah 7 dikurangi 3, 4. N, nah ini yang diketahui kan jika jumlah 11 suku. N-nya itu adalah 11. Kita masukkan rumusnya Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A N-1 B. Nah, sehingga kita masukkan Sn sama dengan N-nya tadi 11 per 2 kali A hanya berapa? 3 ditambah N nya berapa tadi? 11 min 1 kali 4 sehingga diperoleh 11 per 2 6 ditambah 4 40 sehingga 11 per 2 kali 46 kita peroleh 253. Jadi kesimpulannya adalah jumlah 11 suku pertama dari deret 3, 7, 11, dan 14 adalah 253. Oke, dari sini paham ya anak-anak ya? Oke. Baik, untuk mengasah kemampuan kalian, Bapak akan memberikan soal latihan berikut. Di sini ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan nanti di screenshot dan dikerjakan di rumah ya. Baik, sebagai penutup, Bapak punya motivasi, prestasi bukanlah suatu kebetulan dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Jadi untuk anak-anakku semua, jika kalian ingin menjadi orang yang berprestasi, maka kalian harus bekerja keras. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.